Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 kini sudah melewati lebih dari 3 tahun. Konflik ini telah melibatkan berbagai dimensi, politik, militer, diplomasi, hingga kemanusiaan. Meskipun ada beberapa periode relatif tenang, intensitas pertempuran belum benar-benar menurun. Dalam pekan terakhir, dunia kembali menyoroti eskalasi baru. Serangan udara besar Rusia menargetkan ibu kota Ukraina, Kyiv, dengan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan. Di sisi lain, Laut Hitam juga menjadi arena konflik ketika kapal pengintai Ukraina, Simferopol, tenggelam setelah terkena serangan drone laut. Selain dua peristiwa tersebut, perhatian juga tertuju pada penggunaan rudal balistik Iskander-M yang menjadi salah satu senjata strategis utama Rusia. Pertanyaan tentang jumlah rudal yang sudah digunakan dan stok yang masih dimiliki Rusia tetap menjadi bahan analisis di berbagai kalangan. Kyiv telah beberapa kali menjadi sasaran serangan sejak perang dimulai. Sebagai pusat pemerintahan, kota ini memiliki nilai simbolis dan strategis. Serangan terbaru dikategorikan sebagai salah satu yang terbesar. Menurut data otoritas Ukraina, Rusia meluncurkan lebih dari 600 rudal dan drone ke arah ibu kota dalam satu malam. Korban jiwa mencapai setidaknya 23 orang, termasuk 4 anak-anak dengan puluhan orang lainnya luka-luka. Kerusakan infrastruktur cukup luas. Sebuah gedung apartemen runtuh, sekolah rusak, dan beberapa fasilitas diplomatik juga terdampak. British Council dan kantor delegasi Uni Eropa di Kyiv mengalami kerusakan signifikan. Bagi masyarakat, peristiwa ini memperpanjang kondisi darurat yang sudah berlangsung lama. Sejak 2022, warga Kyiv terbiasa berlindung di stasiun bawah tanah ketika sirene serangan udara berbunyi. Namun, intensitas serangan terbaru menimbulkan rasa lelah dan tekanan psikologis yang semakin berat. Serangan ke fasilitas diplomatik segera memicu reaksi dari luar negeri. Inggris memanggil duta besar Rusia untuk menyampaikan protes. Uni Eropa juga melakukan hal serupa. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengagendakan pertemuan darurat membahas eskalasi ini. Bagi Ukraina, insiden ini menjadi dasar untuk kembali meminta bantuan militer. Presiden Volodymyr Zelensky menekankan perlunya sistem pertahanan udara tambahan. Ukraina berpendapat bahwa jumlah rudal dan drone yang digunakan Rusia dalam satu malam terlalu besar untuk ditangani dengan sistem yang ada sekarang. Selain negara-negara barat, sejumlah pihak lain juga menyampaikan kekhawatiran. Beberapa negara Asia dan Timur Tengah menyerukan penghentian serangan terhadap warga sipil. Namun, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa konflik akan mereda melalui jalur diplomatik. Selain di darat dan udara, konflik juga berkembang di laut. Kapal pengintai Ukraina, Simferopol, tenggelam setelah terkena serangan drone laut Rusia. 1 orang awak dilaporkan tewas, sementara beberapa lainnya masih hilang. Simferopol adalah salah satu kapal terbesar yang dimiliki Ukraina sejak 2014. Kapal ini berfungsi sebagai sarana pengawasan dan komunikasi di Laut Hitam. Kehilangannya mengurangi kemampuan Ukraina memantau pergerakan Rusia di wilayah tersebut. Penggunaan drone laut menunjukkan variasi baru dalam strategi militer. Jika sebelumnya serangan laut lebih banyak menggunakan kapal perang konvensional atau rudal anti kapal, kini teknologi drone memberikan opsi berbeda. Serangan terhadap Simferopol menandai bahwa medan tempur di Laut Hitam semakin penting dalam keseluruhan dinamika perang. Salah satu topik yang sering dibicarakan adalah rudal Iskander-M.
Rudal ini termasuk dalam kategori balistik jarak pendek dengan jangkauan hingga 500 km. Keunggulannya terletak pada kemampuan bermanuver di udara sehingga lebih sulit dicegat oleh sistem pertahanan lawan. Sejak invasi dimulai, Rusia telah meluncurkan berbagai jenis rudal, termasuk Iskander-M dan Kaliber. Menurut laporan media Ukraina, lebih dari 100 rudal dari kedua jenis tersebut sudah ditembakkan. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa sistem Iskander telah menghantam lebih dari 1.000 target. Namun, jumlah pasti rudal Iskander-M yang digunakan tidak pernah diumumkan secara terbuka. Intelijen Pertahanan Ukraina memperkirakan bahwa pada pertengahan 2025, Rusia masih memiliki sekitar 250 unit Iskander-M dalam stok. Angka ini menunjukkan bahwa cadangan Rusia masih cukup besar untuk melanjutkan operasi jangka panjang. Serangan di Kyiv menunjukkan bahwa Rusia tetap berfokus pada ibu kota sebagai target utama. Dengan menyerang pusat politik, Rusia berusaha melemahkan semangat perlawanan dan menciptakan tekanan psikologis. Di laut, tenggelamnya Simferopol menggambarkan bahwa perang semakin melebar. Kehilangan kapal pengintai besar membatasi kemampuan Ukraina memantau situasi di Laut Hitam, sekaligus memperlihatkan efektivitas penggunaan drone laut dalam operasi modern. Sementara itu, keberadaan rudal Iskander-M memberi Rusia keunggulan strategis. Rudal ini dapat digunakan untuk menyerang sasaran penting, baik militer maupun infrastruktur, dengan jangkauan yang cukup untuk mencapai hampir seluruh wilayah Ukraina. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.